Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Eka Noradani dalam pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Kita kali ini akan mempelajari bagian matrik yang terakhir, yaitu penggunaan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, penggunaan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, dan yang kedua untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel. Di sini salah satu di antara penggunaan inverse matrik adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mengenal bentuk persamaan linier dua variabel berbentuk seperti ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Sistem persamaan linier dua variabel dengan variabelnya adalah X dan Y. A1 itu disebut sebagai koefisien dari X, B1 koefisien dari Y. A2 di sini koefisien X-nya dan B2 koefisien dari Y. C1 dan C2 disebut sebagai konstanta. Maka bentuk ini, bentuk sistem persamaan linier yang sudah kalian kenal ini dapat diubah menjadi bentuk matrik perkalian, yaitu seperti ini. A1 B1 A2 B2 dikali XY sama dengan C1 C2. Coba kalian kalikan ini. Berarti baris pertamanya adalah A1X ditambah B1Y. Baris keduanya adalah A2X ditambah B2Y sama dengan C1 C2. Artinya A1X ditambah B1Y sama dengan C1 seperti ini. Dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2 seperti ini. Jadi sistem persamaan linier dua variabel ini kalau dibentuk menjadi perkalian matrik, persamaan matrik, maka menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, berarti mencari matrik yang ini ya. Kalau saya umpamakan ini adalah matrik A, ini adalah matrik B, dan ini adalah matrik C. Kita disuruh mencari matrik B. Berarti mencari ini, XY-nya sendirian. Agar dia sendirian, maka A1, B1, A2, B2 ini harus saya kalikan dengan inverse-nya dari sebelah kiri. Nah, jadi di sini dikalikan inverse-nya dari ini. Maka kalau ini A, inverse-nya adalah A inverse kali A kali B sama dengan C. A inverse kali A itu adalah I. I dikalikan XY, maka hasilnya adalah XY. Sehingga XY-nya sendirian di sebelah kiri. Tadi dikalikan A inverse-nya dari sebelah kiri, maka yang ruas kanannya juga harus dikalikan A inverse dari sebelah kiri. A inverse-nya ini apa? Seperdeterminan. Determinannya berarti A1 kali B2 dikurangi B1 kali A2, letakkan di sini, dikali join-nya. Join-nya berarti B2 dengan A1 dipindah tempat ya. B2 A1, kemudian B1 A2 nya tetap cuma dikasih min, dikalikan C1 kali C2, begitu ya. Jadi dikalikan A inverse nya dari sebelah kiri. Selain dengan persamaan matrik, teknik menyelesaikan sistem persamaan linier juga dapat dilakukan determinan matrik. Aturan dengan determinan matrik. Aturan dengan determinan matrik ini dia diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Cramer.
Jadi ini disebut sebagai aturan Cramer. Cramer itu adalah seorang matematikawan asal Swiss. Dia bisa menggunakan aturan determinan untuk mencari XY, penyelesaian dari sistem persamaan linier. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini. Jika matriks A itu, maka kita memiliki determinan dari matriks A, yaitu AD dikurangi BC. AD dikurangi BC ya. Kemudian kalau ada sistem persamaan linier seperti ini, maka kita akan mencari nilai determinannya. Determinannya itu A1 B1, A2 B2, jadi koefisiennya ya ini, matriks koefisiennya, maka determinannya adalah A1 B2 dikurangi B1 A2. Ini matriks D. Determinannya. Kemudian kita juga akan mencari DX. DX itu adalah, lihat ini, A1 A2 nya itu kan koefisien dari X. Untuk mencari DX, maka koefisien dari X ini kita ganti C1 C2, ganti ini. Jadi ini di copy, dipastekan ke sini, jadi seperti ini, C1 C2 B1 B2. Kita cari determinannya, maka ketemu DX. Jadi DX itu C1 B2 dikurangi B1 C2. Untuk mencari DY, maka koefisien dari Y yaitu B1 B2 ini, di del diganti C1 C2. Jadi C1 C2 nya dikopikan di sini. Jadi seperti ini, A1 A2, nah ini pengganti B1 B2 yaitu C1 C2. Kemudian kita cari determinannya, maka ketemu DY. Sehingga menurut Cramer, maka nilai X variabel X-nya itu bernilai sama dengan DX per D. Dan variabel Y-nya itu bernilai sama dengan DY, nilainya ini berapa, per D. D-nya tadi ini ya. Begitu. Untuk lebih jelasnya ada contoh ini ya. Sistem persamaan liniernya ini dan ini. Maka kita buat di sini. Sudah urut X-nya dulu dan Y-nya di belakang. Maka matriks koefisiennya menjadi 2 min 3 X-nya berarti 1 terus 2 dikalikan variabelnya XY 8 min 3 sebagai konstanta. Jadi kalau misalkan X-nya letaknya di belakang, Y-nya di depan, harus diurutkan terlebih dahulu ya. X-nya harus di depan, Y-nya di belakang, dan yang di sini yaitu yang tidak punya variabel ya. Di sini yang tidak punya variabel. Maka berdasarkan Cramer tadi, untuk mencari XY-nya, kalau ini pakai inverse matriks dulu ya, mencari XY-nya berarti 2 min 3 1 2 dicari inverse-nya, ditaruh di sini. Seper determinan 4 2 kali 2 asalnya dikurangi min 3 kali 1. Berarti dikurangi min 3. 4 dikurangi min 3 berarti jadi 7. Ini adjoint dari A. Join dari ini 2 dipindah, kemudian min 3 tetap, 1 tetap, cuma dikasih min, berarti jadi plus 3 min 1 dikalikan 8 min 3. Nah seperti itu, XY nya sendirian di sebelah kiri. Kemudian dikalikan berarti 16 2 kali 8 ditambah 3 kali min 3 berarti 16 ditambah min 9. Kemudian yang di sini asalnya dari min 1 kali 8 ditambah 2 dikali min 3 berarti min 8 dikurangi 6 ya.
16 dikurangi 97, min 8 dikurangi 6, min 14 seper 7, berarti menjadi 1 per min 2. Nah, berarti apa? Berdasarkan persamaan matriks, X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 2. Tadi mencari XY dari sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matriks. Ya. Kalau kita gunakan metode determinan matriks atau Cramer tadi, kita cari nilai D-nya dulu. 2 min 3, 1, 2 dicari determinannya, ketemu 7. DX-nya berarti variabel X-nya, koefisien dari X-nya diganti 8 min 3. Cari determinannya, ketemu 7. DY-nya berarti koefisien dari Y-nya min 32 tadi ya, diganti 8 min 3, ketemu min 14. Jadi X-nya adalah memiliki rumus dx per d 7 per 7, nilainya sama dengan 1. Kemudian Y-nya dy per d, berarti min 14 per 7, yaitu ketemu min 2. Min 2 ya di sini ya, bukan 2. Min 2. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 2. Nah, ini yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel, penyelesaiannya dengan menggunakan matriks. Menggunakan matriks, pakai inverse matriks bisa, tetapi panjang dan lama. Kita gunakan metode Cramer aja untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, Cramernya bagaimana? Sama, kita cari nilai D-nya, dx, dy, dan dz. Dan kalian ingat cara mencari determinan matriks 3 kali 3. Nah, ini contohnya. Jika A1X, B1Y tambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya, maka ini adalah koefisien dari X, A1, A2, A3. Taruh sini. B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y, C1, C2, C3 koefisien dari Z. D1, D2, D3 adalah konstanta. Nah, kalau mencari X, dx, mencari dx berarti A1, A2, A3 nya di del diganti D1, D2, D3. D1, D2, D3 dipastekan di sini. Nah, cari determinannya. Determinannya ingat ya, pakai ini ya. A1 B, ini di copy dulu, 2 kolom ini. 2 kolom ini di copy, pastekan di sini. Pastekan di sini, terus A1 B2 C3 plus ditambah B1 C2 A3 ditambah C1 A2 B3 dikurangi yang kesini C1 B2 A3 dikurangi lagi C2 B3 A1 dikurangi lagi C3 B1 A2, itu ya. Begitu juga dengan dx. dy bagian y nya dipastekan D1, D2, D3. dz bagian z nya dipastekan D1, D2, D3. Sehingga nilainya adalah sama seperti tadi. X nya adalah dx per d, y nya adalah dy per d, dan z nya adalah dz per d. Nah, ini contohnya. Ini berarti koefisien dari X-nya adalah 2, 1, 2, taruh sini. Koefisien dari Y-nya min 3, 2, min 1. Koefisien dari Z-nya 2, 1, min 3. 2, 1, 3. Ini ya. Determinannya ditambahi belakangnya ini. 2 kolom yang pertama dipastekan di sini. Kemudian di seret gitu ya,
dikali yang dari diagonal utama, yang diagonal sampingnya dikurang. Ini dikurang. Ya. Maka ketemu D-nya adalah 7. Kalian pahami, kalian pelajari, ketemu D-nya kok bisa 7 dari mana? Di sini sudah jelas. Terus kita cari dx-nya. Dx jangan lupa yang koefisien dari X di del diganti konstanta min 3, 2, 1. Terus pakai diagonal utama. Ditambah diagonal sampingnya dikurang. Maka dx-nya ketemu min 14. dy-nya juga seperti itu ya. Ini bagian y-nya dihapus diganti konstanta. Ini yang Z ya, ini nya dihapus diganti konstanta. Kamu dz nya adalah 14, sehingga x nya adalah dx per d, y nya adalah dy per d, dan z nya adalah dz per d. Temunya ini. Nah, ini kita menuju ke contoh soal cerita yang nanti kalian kerjakan di tugas ya. Loh, atas ini ya. Sebuah agrowisata menetapkan harga tiket masuk anak sebesar 5.000 dan harga tiket masuk orang dewasa sebesar 8.000. Pada hari Minggu yang lalu jumlah pengunjung agrowisata tersebut 375 orang. Jika hasil penjualan masuk sebesar 2.250.000, tentukan model matematikanya. Di sini yang berubah itu kan banyaknya anak yang masuk dan banyaknya orang dewasa yang masuk. Berarti yang kita misalkan di sini adalah X-nya untuk apa? X-nya adalah banyaknya pengunjung anak-anak dan Y-nya adalah banyaknya pengunjung dewasa. Jadi variabel itu sesuatu yang berubah, yang bisa berubah. Oleh karena itu dimisalkan. X-nya adalah banyaknya pengunjung anak-anak dan Y-nya adalah banyaknya pengunjung dewasa. Dikatakan bahwa banyak pengunjungnya 375. Berarti 375 itu asalnya dari mana? Asalnya dari banyaknya pengunjung anak-anak ditambah banyaknya pengunjung dewasa. Berarti kita memiliki persamaan model matematika yang pertama, yaitu dari jumlah pengunjung. X ditambah Y sama dengan 375. Kemudian dikatakan bahwa hasil penjualannya 2.250.000. Hasil penjualan itu kan berarti dari banyaknya anak dikali 5.000 ditambah banyaknya orang dewasa kali 8.000, maka hasilnya sama dengan 2.250.000. Sehingga kita memperoleh persamaan yang kedua, 500x ditambah 5.000x ditambah 8.000y sama dengan 2.250.000. Nah, ini kita sederhanakan dibagi dengan 1.000 ya. Dibagi dengan 1.000 berarti menjadi 5x ditambah 8y sama dengan 2.250. Nah, dari dua persamaan ini yang kita katakan sebagai sistem persamaan linier. Dari sistem persamaan linier ini, maka kita dapat membuat perkalian matrik dari model matematika ini tadi. Berarti koefisien dari X-nya adalah 1 dan 5, koefisien dari Y-nya adalah 1 dan 8, konstantanya 375 dan 2250. Maka bisa menjadi bentuk seperti ini. 1518 XY.
375 2250. Nah, kalau kita disuruh mencari X dan Y, mencari apa tadi? Mencari banyaknya orang dewasa yang mengunjungi agrowisata, berarti kita mencari Y-nya ini. Banyaknya anak yang mengunjungi agrowisata, berarti kita mencari X-nya. Berarti kita cari nilai X dan Y ini. Ada dua cara tadi ya. Yang ini kita pakai cara yang invest dulu. Cara yang invest ya. Berarti XY-nya harus sendirian di sebelah kiri. Kalau XY-nya harus sendirian di sebelah kiri, maka 1158 ini harus hilang. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan A invest. Mengalihkan investnya ini. Mengalihkan investnya ini dari mana? Nggak bisa kan dari sebelah kanan. Dia desel di mana kalau dari sebelah kanan? Harus dari sebelah kiri. Nah, kalau dikalikan dari sebelah kiri, maka yang ruas kanan juga harus dikalikan dari sebelah kiri. Nah, tadi kalau dikalikan investnya kan berarti sudah jadi satu ya. Jadi hilang, tinggal X sendirian. Tinggal kita proses yang sebelah kanan. Berarti menjadi invest dari ini kali ini itu hilang nanti ya. Ini juga harus dikasih invest di sebelah kanan. Nah, karena ini hilang berarti tinggal XY-nya saja. Tinggal XY-nya saja. Nah, yang sebelah kanan kita proses 1158 di invest kalikan 375 dan 2250. Investnya berarti 1 kali 8 determinannya ini determinan 1 kali 8 dikurangi 1 kali 5. Nah, dikalikan joinnya berarti pindah terus ini dikasih negatif dikali ini. Sini sepertiga. Ini asalnya dari 8 kali 375 dikurangi 1 kali 2250. Yang ini berarti asalnya dari min 5 kali 375 ditambah 1 kali 2250. Maka hasilnya adalah sepertiga kali 750 375 250 dan 125. Maka diperoleh X-nya adalah 250 dan Y-nya adalah 125. Apa tadi X? X adalah banyak pengunjung anak-anak dan Y adalah banyak pengunjung dewasa. Jadi terjawablah pertanyaan yang C dan D. Nah, ini yang untuk 3 variabel. Tia pergi ke toko buku, Tia membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil seharga ini. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Tentukan model matematikanya. Untuk menentukan model matematika, kita harus menentukan memisalkan variabelnya. Siapa yang berubah-ubah? Ini bukan harga ya. Nah, keliru ini. Ini X-nya ya, harga 1 buku tulis. Yang berubah ini ya, harga 1 buku tulisnya. Y-nya harga 1 pulpen dan Z-nya adalah harga 1 pensil. Nah, dari kalimat yang kedua ini, maka menjadi 2X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 6.500. Kemudian kalimat yang ketiga berarti 2X ditambah 1Z, pensilnya tadi Z ya, 2X ditambah 1Z sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis, berarti sama dengan 2 kali pulpen ya, pulpen itu apa pulpen? Y ya berarti ya.
Berarti 2Y ditambah 1Z sama dengan 2X. Ya, 2X. 2Y tambah 1Z sama dengan 2X. Nah, ini diubah, yang punya variabel ditaruh sebelah kiri semua, yang tidak punya ditaruh sebelah kanan. Jadi seperti ini. 2X min 2Y pindah ke sana, 2X min 2Y min Z pindah ke kanan semua ya, sehingga ruas kirinya 0. Atau ditulis 2X min 2Y min Z sama dengan 0. Kemudian kalimat keempat, selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Berarti harga buku tulis tadi adalah X dikurangi harga sebuah pensil adalah Z ya. Berarti X dikurangi Z sama dengan 2/3 Y. Harga sebuah pulpen. Berarti 2/3 Y. Atau ditulis X min Z sama dengan 2/3 Y. Nah, ini bisa disederhanakan, dikalikan 3 di kedua ruas, berarti jadi 3X min 3Z sama dengan 2Y. Kenapa dikalikan 3? Biar tidak ada 3-nya di sini. Lah setelah itu, taruh 2Y-nya taruh sebelah kiri. Berarti menjadi min 2Y. 3X min 2Y min 3Z sama dengan 0. Nah, dari ketiga persamaan itu, maka kita memiliki sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau dibentuk menjadi matriks berarti diurutkan ya 2, 2, 3, X-nya di depan semua. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 1, min 2, min 2, 1, min 2, min 2. 1 min 1 min 3. X, Y, Z sama dengan kurang ini. Sama dengan apa? Sama dengan 6.500, bawahnya 0, bawahnya 0. Nah, kita kerjakan pakai Cramer. Kita cari D-nya, berarti determinan dari matriks ini seperti ini. Coba kalian amati. Atas ke atas. Nah, kalian amati prosesnya. Maka akan ketemu 13, di pause dulu, diamati ya. Kemudian DX, berarti koefisien X-nya diganti 6.500 tuh, hasilnya seperti ini. Kalian amati. Kemudian kalau yang ditanyakan harga satu buah buku tulis, berarti tinggal DX per D. 2.000. Harga satu buku tulis adalah 2.000. Bagaimana kalau yang ditanyakan harga sebuah pensil, harga sebuah pulpen? Berarti kita harus mencari DZ dan DY-nya. Nah, ini DY-nya. Berarti koefisien dari Y-nya diganti konstantanya tadi ya. Maka ininya juga, ininya di copy, pastekan di sini. 2 baris di copy, dipastekan di sini. Baru cari determinannya. Ini DZ. Koefisien Z-nya di sini. Yang 2 kolom ini dikopikan di sini, baru dicari nilai determinan Z-nya. Maka diperoleh
dy-nya sekian, dz-nya sekian, dan dx-nya tadi di atas ya. Nah, itu materi kita kali ini adalah menyelesaikan sistem persamaan linier baik 2 variabel maupun 3 variabel dengan menggunakan matriks. Jadi nanti kalau ada soal, jangan kamu selesaikan dengan menggunakan eliminasi substitusi, tetapi harus menggunakan matriks karena materi kita di matriks. Soalnya hanya satu di sini, nanti ada tugasnya ini. Silahkan kalian buat model matematikanya, persamaan matriks dan berat beras dalam setiap kemasan. Nah, kita gunakan matriks ya karena ada 3 variabel. Kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto, kalian upload di bagian tugas. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.